halaman 91. Betul ya Pak, halaman 91 di tandaan saya 92 sekarang Pak. 92. 92 Baik, 92. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah takdirkan kembali kita bermuajahah, bertemu kembali, bertatap muka dengan sama-sama. Insyaallah kita niatkan untuk selalu memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an kita, ayat-ayat suci Quran. Semoga ini menjadi bagian pemberat amal timbangan kita untuk di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap Allah berikan kemudahan serta keistiqomahan dalam segala perbuatan baik yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini saya izin menerangkan tajwid sebentar Pak ya, pakai papan tulis nanti. Setelah tilawah ada materi tajwid yang saya berikan. Nah. Di sini Kang, sebelah saya boleh nggak? Sebelah kiri. Ah ya. Agak ke sini, agak ke sini. Nah. Baik Pak ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin.
نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا hum bi tahan dulu Pak ya arkasahum bima kasabu fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu أتريدون أن تهدوا من أضل الله أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ودوا لو تكفرون
dipanjangin, Pak? Masih ingat? Ini pengecualian. Ini termasuk apa namanya? Bagian gharibul muskilat. Setiap hamzah yang berfathah tanwin setelahnya sebelumnya ada mad wajib ya, maka dia dibaca panjang ketika waqaf. Seperti bunyi mad badal ya, dipanjangkan sedikit. Bukan coba ya, selalu seperti ini, dan hanya berfathah tanwin saja. Nah, kalau dhammah tanwin bagaimana saat tidak dibaca? Bukan enggak ya. Baik, kita ulang. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Fatakununa sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya. Fatakununa sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Hatta yuhajiru fi sabilillah. Fa in tawallaw fakhuzuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Wa in tawallaw fakhuzuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Wajadtumuhum atau wajadtumuhum? Wajadtumuhum. Dalnya hilang, Pak ya. Masuk idgham apa nih, Pak? Idgham mutajannisain ya. Ada lagi nanti bertemu sa sukun bertemu zal. Yalhas zalika. Zal sukun bertemu sa atau sebaliknya ya. Kalau dia bertemu makhraj yang sama ya, maka dia tidak apa namanya berdiri sendiri bentuknya, harus satu apa namanya satu makhraj huruf masuk dia. Wajadtumuhum bukan wajadtumuhum. Kita ulang. Fa in tawallaw fakhuzuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Wa in tawallaw fakhuzuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Si terdengar wajadtumuhum, wajadtumuhum, Pak ya, ingat tidak boleh dipantulkan. Wala tattakhizu minhum waliyan wala nasira. Wala tattakhizu minhum waliyan illal ladzina
يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم
ذلكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا Baik, kita materi tajwid Pak, sebentar. Penuh kantong saya nih. Bismillah. Kelihatan semua nggak Pak? Kayaknya kelihatan. Kelihatan. Saya mundurin lagi ya. Sempat saya sampaikan materi tajwid di grup, ya, bisa Bapak cek. Saya ringkas itu seringkas-ringkasnya, dan saya pernah jelaskan juga tanpa papan tulis. Ini saya jelaskan melalui tulisan agar mudah dipahami. Bismillah. Masuk materi yang pertama adalah, boleh buka Pak, yang bawa HP materi ini dibuka boleh, silakan. Al-maddu, atau bahasa kita adalah memanjangkan. Memanjangkan. Hurufnya apa saja Pak? Hurufnya adalah alif, ya, dan waw. Ini semua harus berharokat sukun, ya. Pertama, kapan dia dibaca panjang 2 harokat? Langsung masuk materi apa namanya, contoh. Dibaca panjang 2 harokat. Apa Pak contohnya? Ula, fi, ya, itu banyak ya. 2 harokat, langsung kita. Allahu la, setiap lafaz Allah selalu ada madnya di sini. Dan terkadang memang Al-Quran tidak menulis mad, betul Pak ya? Tapi kita tahu, harus tahu setiap lafaz Allah di situ pasti ada huruf mad di tengah-tengah. Allah. Nah, ini salah satu model apa namanya, huruf mad yang berupa alif. Jadi huruf mad yang berupa alif ini ada 3 model Pak. Dia terkadang bentuknya panjang seperti ini, yang kedua pendek seperti ini, yang ketiga adalah alif bengkok. Nah, ini sudah menjadi ketetapan, 2 ini menjadi ketetapan Rasm Utsmani. Nah, kalau kita umpamanya apa namanya, kita nggak mau menerima Rasm Utsmani, berarti alif atau mad harus panjang seperti itu, dan itu terpengaruh, sangat-sangat berpengaruh dengan lafaz Allah. Kalau lafaz Allah tetap memakai alif seperti ini tanpa ada alif mad yang pendek seperti itu, maka tulisan lafaz Allah seperti ini. Nah, ya kan? Jadi alif itu seperti ini munculnya. Nah, baru huruf H terpisah. Nah, maka Rasm Utsmani adalah salah satu
kesepakatan para ulama, bahkan sahabat ini yang menetapkan kalimat seperti ini, Rasm Usmani. Ya. Salah satunya adalah Rasm Usmani yang kita kenal lafaz alif atau mad yang pendek seperti itu. Ini menjadi contoh huruf mad. Allah. Kemudian fi. Ya. Ini dua harokat semua, Pak. Dua harokat. Kemudian wawunya sering juga kita jumpai. Fa ini tazilukum. Tazilu. Ya. Apa? Ulaika tidak ada mad. La-nya yang bermad. Kemudian aturiduna, yes. Banyak sekali. Antahtadu man adallallah. Tahtadu. Ya. Tahtadu. Nah. Ini menjadi contoh dua harokat. Nah. Kemudian kapan mad ini berubah menjadi 4 harokat? Apa nomor 2? 4 harokat. Tulis saja sama. Harus menyertai ini syaratnya. Mau 2 harokat, mau 4 harokat, harus hurufnya ini juga. Ya. Saya tambahin contoh bawahnya. Fi, dia bisa dibaca 2 harokat, dia bisa dibaca 4 harokat. Syaratnya kalau 4 harokat ditambahin apa? Lambang seperti ini. Fi anfusikum. Nah, fi, semuanya seperti itu. Waw juga sama, tinggal ditambahi dengan tanda seperti ini. Seperti itu. Itu tanda mad yang dibaca 4 harokat. Sekarang kita tidak perlu menghafalkan nama-namanya dulu, ya, walaupun sudah pernah kita sampaikan mad wajib, mad jaiz, mad tabi'i, mad iwad, mad lain. Sekarang kita ingat tandanya dulu, karena suatu saat akan saya tanya mana mad yang 4 harokat, tandanya seperti apa, mana yang 2 harokat, apa alasannya. Pak Haji kelihatan nggak Pak Haji? Kelihatan ya? Tulisannya kecil banget Pak Haji. Nah. Kemudian apa namanya? Kecuali ketika ada seperti ini, lambang seperti ini, itu setelahnya ada tasydid. Contohnya di suratul Fatihah. Waladdo, ya kan? Ada setelah huruf dha berharokat fathah, kemudian ada lambang seperti itu. Huruf lamnya terdapat tasydid di atasnya, maka lebih dari 4 harokat, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan itu harus ada penekanan. Nah, nanti akan kita bahas juga fungsi tasydid ini untuk apa saja, kita bahas, ya. Waladdallin, terkadang dia fungsinya menjadi penekanan khusus pada huruf-huruf tertentu, dan terkadang dia berubah menjadi dengung atau gunnah, ditahan, ya. Baik, kita tuntaskan dulu untuk madnya. Bagi bapak-bapak yang sudah mempelajari tajwid, ini bonus murojaahnya, terulang kembali. Kemudian contoh ketiga, kapan mad ini, huruf mad ini dibaca 2 harokat, dibaca 4 harokat, dan kapan dibaca 6 harokat? Ketika mad ini sama-sama semuanya dibaca 2, 4 atau 2, 4, 6 sama hurufnya,
Alif sukun, ya sukun, waw sukun. Cuma posisinya berbeda. Boleh dibaca 4, boleh dibaca 6, posisinya berbeda. Seperti di akhir ayat, ghairil alhamdulillahi rabbil alamin. Lamina. Ya. Yang mudah-mudah saja contohnya yang saya ingat. Al-alamina. Kalau dilanjut ini berubah menjadi berapa harokat, Pak? 2 harokat. Tapi kalau kita waqaf maka berubah dia hukumnya. Bukan lagi mad yang tertentu. Dalam hal ini kan yang 2 harokat kita pahami mad tabi'i atau mad asli, mad badal, 2 harokat ya. Tapi ini sudah merubah hukum menjadi mad arid lis sukun. Nah, namanya lagi-lagi jangan diingat dulu. Ini saja, boleh dibaca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Nah, dan kebanyakan orang yang baca Al-Quran di kalimat-kalimat akhir seperti ini atau di akhir ayat tidak memakai 2, kecuali dia mengejar hataman atau sedang hataman Quran 30 juz ya. Biasanya paling tidak 4 atau 6. Nah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang harus kita ketahui kenapa dia dibaca 4 padahal ya-nya sukun dan setelahnya huruf hidup. Penjelasannya adalah karena huruf mad bertemu huruf hidup dipaksa mati, dipaksa berhenti huruf hidupnya. Nah, baik itu di akhir ayat atau ketika kita waqaf. Kemudian contoh yang berharokat huruf alifnya. Bacanya apa? Ar-Rahman. Nah, ini menjadi mad arid disukun. Boleh dibaca 2, 4 atau 6. Ya. Jangan keliru. Wah, berarti mad tabi'i ini nggak boleh dibaca 4, nggak boleh dibaca 6. Ar-Rahman. Betul dia mad tabi'i kalau dilanjut Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal. Seperti itu. Ya, Pak. Jadi kembali lagi ke asalnya, kalau dia dihidupkan huruf akhirnya menjadi mad 2 harokat. Sama persis bentuknya sama. Nah, jadi ada pembedanya sedikit. 4 harokat pembedanya adalah tanda kalau saya sering menyebut lambang mandiri, Pak ya, lambang mandiri atau alis seperti itu. Kemudian yang ketiga tandanya ketika dia di akhir ayat kemudian atau di akhir waqaf. Contoh lagi di yang tadi kita baca. Sebentar, Pak. Fama lakum fil munafiqin fiqin la raiba fih. Gitu, Pak ya. Jadi yang perlu diingat bukan hanya di akhir ayat, di tengah-tengah ayat juga boleh, tapi syaratnya harus diberhentikan atau diwakaf, dimatikan. Nah, baik, silakan Pak Cucu. Mohon Pak. Kalau namanya kan tadi hidup ya. Kalau ada disukun itu berarti ada nggak di? Enggak mungkin. Setiap mad arid disukun pasti dia syaratnya mad bertemu huruf hidup yang dibaca mati atau dipaksa mati dia. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian sebetulnya nih Pak, 3 contoh ini sudah mewakili 13 macam ilmu tajwid ya. Yang ada mad silah, banyak
mad jaiz, mad lazim mustaqal harfi, mustaqal kilmi dan sebagainya. Itu Pak ya. Jadi waladhdallin tadi masuknya kemana Pak? Kalau memang syaratnya 6 harokat, masuknya ke contoh ketiga. Walaupun tandanya adalah sama-sama bendera, cuman dia terdapat perbedaan sedikit, yaitu ada tasydid di belakang tanda bendera seperti itu atau lambang mandiri ya. Boleh kasih tahu saya, lihat halaman 92 ayat 87 ya Pak. Ada enggak huruf mad yang dibaca 4 harokat di situ? Allahu la, ada berapa Pak di ayat 87 itu? Huruf yang dibaca 4 harokat. 1, betul. 1 saja. Kalau yang dibaca 2, 4 sampai 6 ada berapa di situ? Ustaz, bacaan illahu yang tadi kita berhenti itu 2 atau 4 harokat ya Ustaz? Masuk yang mana dia contohnya? Illahu. Tulisannya seperti itu ya, illahu. Kalau dia di belakangnya tidak ada huruf lagi, maka dia masuk ke contoh pertama. Illahu ya. Karena syarat yang dibaca 2, 4 sampai 6 harokat ini huruf madnya asli. Huruf madnya asli, ini kan bukan asli. Ini huruf hidup. Ya. Huruf mad asli bertemu huruf hidup dibaca sukun, dibaca wakaf atau dipaksa berhenti, dimatikan secara paksa, maka dia mad arid lis sukun ya Pak. Jadi ini masuk ke contoh pertama, illahu. Kemudian mad 246 di ayat 87, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Dapat kita contoh 2, 4 sampai 6 itu 2 harokat. Kalau saya lanjut, la raiba fihi wa man asdaqu, masuk ke mana contohnya? Ke 1, contoh pertama. Gitu Pak ya. Kembali lagi ke asalnya, 2 harokat. Karena syarat yang 4 sampai 6 tidak termasuk, karena huruf hidupnya tetap dibaca, bukan di wakaf. Kemudian fama lakum fil munafiqin ya. Di ayat 88 tidak ada 4 harokat atau lambang mandiri ya. Hanya banyak situ adalah 2 harokat. Aturiduna 2 harokat semuanya. Tahtadu adallallah, kecuali diberhentikan. Kasabu pun sama 2 harokat. Ustaz, kalau berhenti di kalimat lafaz Allah masuk ke mana? Aturiduna an tahtadu, aturiduna an tahdu man adallallah. Masuk contoh ke mana Pak? Ke 1, ke 2 atau ke 3? Adallallah. Siapa yang 2? Siapa yang 3? Ayo. Kemana contohnya masuknya? Kita pahami sekarang. Kalau kedua, contoh 2, syaratnya apa dia? Ada yang mad kemudian berlambang bendera seperti ini. Kalau ketiga, huruf madnya asli, ya sukun, mim sukun atau waw sukun ya. Bertemu huruf hidup kemudian dipaksa
mati. Maka kalimat adallallah masuk kemana? Ketiga. Lebih jelas ya Pak ya keterangannya. Jadi tidak boleh keliru lagi nih Pak. Aturiduna an tahdu man adallallah. Hanya harus bunyi Pak, harus berbunyi Allah. Harus apa namanya? Terasa di dada kita. Fi sabilillah sama ya. Yang berharakat fathah atau dhamma atau kasrah ketika diwaqaf lafaz Allah berubah hukumnya menjadi 2, 4 atau 6 harakat. Gitu Pak ya. Insyaallah tidak keluar dari kadar panjang ini 2, 4, 2, 4, 6 ya. Ustaz boleh nggak saya lebihin 7? Kayaknya saya enakan pakai 7 Ustaz. Nggak boleh Pak, ini nggak boleh tawar menawar. Udah paten ini hukum tajwid seperti ini ya. Yang 2 boleh nggak Ustaz? Saya pakai 1 aja. Nggak boleh. Karena setiap huruf yang tidak termasuk memanjangkan itu sudah mempunyai kadar panjang 1 harokat ya. 1 harokat semua. Ini 1 harokat. A, ba, ta. A, ba, ta itu 2 harokat sudah. Kalau a, ba, ta 1 harokat. Memang sulit ngasih gambaran 2 harokat ini bagaimana sih Ustaz? 4 harokat bagaimana hitungannya ya, karena saya dulunya diajarin pakai hitungan jari, jadi kemanapun saya ngajar pakai jari juga. Nanti kalau sudah terbiasa itu punya ukuran sendiri Pak, udah punya feeling sendiri. Segini cukup 4, cukup 6 segini ya. Dan sama rata-rata guru-guru Quran yang bahas tajwid pernah saya tanya juga, kadar panjang harokat itu seperti apa sih menggambarkannya? Sama juga mainnya jari juga ya. Kadang ada yang main ketukan, 2 harokat itu cukup 2 ketukan, tek 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 tek. Tapi ketukan ini menurut saya kurang pas. Yang pas adalah jari, hitungan jari ya. Tapi insya Allah dengan terus berlatih, dengan terus bertilawah, semakin merasakan 2 harokatnya, 4 harokatnya, dan 6 harokat. Baik, ini menurut saya sangat mudah diingat ya Pak, sangat mudah diingat. Kan saya kasih materi beda judul lagi, udah masuk gunnah kita. Jadi mad yang 13 macam itu bukan saya tidak mengajarkan nama-namanya, khawatir membingungkan ya. Kalau bapakmu tahu boleh pribadi saja, mad apa saja sih 13 ini. Dan dulu juga kita sudah pernah bahas Pak ya, sesekali kita bahas mulai dari mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, atau mad silah, mad tabi'i, sudah sampai banyak lah kita bahas ya. Cuma saya perhatikan kayaknya bingung dengan nama-nama seperti itu ya. Jadi saya kasih kuncinya saja. Ini kuncinya, jangan sampai hilang. Ketika ketemu kalimat seperti ini maka dibaca 2 harokat, tanda seperti ini 4 harokat, seperti ini 2, 4 sampai 6. Yang penting syaratnya Pak. Syarat huruf mad itu apa syaratnya? Ini syaratnya Pak. Syarat huruf mad ini memanjangkan. Oke lah ditanya mad, tahu alif sukun, waw sukun, ya sukun. Tapi dia nggak tahu fungsinya bagaimana. Fungsinya adalah untuk dibaca panjang. Huruf mad itu baca panjang. Pengertian dalam tajwid memanjangkan bunyi 3 ini, huruf 3 ini. Allahu la ya.
Jadi yang apa namanya, yang merubah tulisan Al-Quran seperti itu kemudian berubah bacaannya disebabkan salah satunya adalah huruf mad ini. Kemudian nanti ada lagi gunnah, ada qalqalah. Coba kalau kita baca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, enak gak kira-kira? Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Baca kayak baca Quran aja tidak enak ya. Nah kita makanya bersyukur Pak, Quran ini sudah tinggal menikmati saja, nggak perlu kita mengharakatin, ngasih titiknya, ngasih tasdid di mana, huruf ba dengan huruf ta bentuknya sama nggak? Sama seperti ini. Yang membedakan adalah titik, ya kan? Dia bisa berharokat, bisa berupa huruf ya, bisa berupa huruf ta, sa, huruf ain. Bisa nggak kita kasih titik? Bisa aja, berubah, bukan ain lagi, huruf gha, ya kan? Nah kalau pakai apa namanya baca huruf apa namanya bahasa apa sih Melayu Pak? Nah, bahasa Melayu ini apa? Ang, ya, ang, huruf ng ini, abang, abang. Makanya insyaallah Pak ya, kita harus semangat terus perbaiki bacaan-bacaan Al-Quran. Nah ini salah satu bentuk dua harokat juga saya lupa sampaikan. Terkadang dalam Al-Quran Madinah dia bentuknya ada seperti ini Pak nih, domah terbalik kecil sekali, atau apa namanya ini tetap domah cuman bukan domah ini ya, pokoknya alamat tanda seperti itu. Yang domah terbalik adalah seperti ini. Nah saya sengaja bawa Quran ini, bawa Quran dari rumah. Di sini lengkap Pak. Kalau Bapak punya Quran di rumah seperti ini, yang cetakan Madinah asli, di belakangnya sini lengkap. Jadi Rasm Utsmani itu tambah-tambahan Rasm Utsmani ada di belakang pengertiannya. Nah, tinggal Bapak pahami saja, walaupun ini berbahasa Arab semua. Kalau Bapak pahami secara tulisan pasti paham. Oh, ternyata Rasm Utsmani sudah dijelaskan di kitab apa namanya di Al-Qur'an Madinah seperti ini. Ya. Termasuk detail sekali. Ada tanda bulat seperti ini. Ketika dia berdiri di atas alif, maka alifnya tidak dibaca mad. Ini dibahas juga ya. Ada tambah-tambahan seperti itu. Rasm Utsmani mulai dari sahabat-sahabat Utsman ya, Khalifah Utsman. Yang disuruh ngumpulin siapa? Zaid bin Sabit ya. Beliau-beliau lah para apa namanya pejuang mengumpulkan Al-Quran sehingga kita dapat menikmati sampai saat ini. Tinggal baca aja, baca pun Pak ya, kalau hati kita lagi nggak beres, enak nggak Pak? Pengen kira-kira pengen buru-buru selesai kalau hati kita lagi nggak beres. Tapi kalau kita lagi nyaman, masya Allah. Nah, tapi Al-Quran kita yakin adalah syifa ya. Hati lagi galau baca Quran sembuh ya Pak. Mohon maaf lagi banyak hutang juga kadang kepikiran hutang Pak, hilang tuh hutang. Silakan Pak. Biasanya ada yang kayak nggak termasuk di situ, kayak lahu yang hukumnya itu 6 kebalik ya. Iya, kebalik begini Pak ya. Nah itu termasuk ya. Ya, itu termasuk bagian dari Rasm Utsmani, dibaca 2 harokat.
kecuali kalau hu-nya kemudian di atasnya ada lambang mandiri seperti ini, masuk ke dia ke sini 4 harokat, Itu masuk mat juga, Pak. masuk huruf mad. Nah, namanya mad silah. Iya. Udah masuk sini semua. Makanya tadi saya bilang, saya tidak memberikan contoh setiap huruf mad atau membahas mad per mad yang 13 macam itu Pak sampaikan. Jadi saya ringkas 13 macam mad itu, saya ringkas contoh menjadi 3 ini. Masuk sini semua. Mad silah ada yang 2 harokat, ada yang 4 harokat. Yang 2 harokat berarti masuknya ke sini. Dan tandanya biasanya memang ya tidak masuk. Dia tandanya di sini di luarnya. Doma terbalik, ya. Kemudian kadang waw kecil. Nah, ya, itu menjadi bagian Rasm Utsmani. Ya harus kita tahu bahwa itu dibaca tanda panjang. Nah. Jadi mad silah tawilah, mad silah qasirah. Qasirah artinya pendek. Bapak kalau mau belajar bahasa Arab sama Ustaz Mizan, insyaallah. Qasirah, tawilah. Tawilah berarti panjang, tawil. Umpamanya ada bahasa anta rajulun tawil. Kamu adalah laki-laki yang bukan panjang, Pak. Kalau pakai rojul berarti udah tinggi gitu. Kalau manusia dibaca disifati panjang kayak bambu berarti ya, tinggi gitu. Atau kalau bahasa Arabnya murtafi', anta murtafi', kamu tinggi sekali ya. Gitu Pak ya. Jadi ini materi tajwidnya mungkin ya ini sifatnya adalah murojaah, karena dulu sudah pernah saya sampaikan. Jadi murojaahnya sangat singkat sekali. Yang 13 macam ini saya ringkas menjadi 3 contoh ya. Jangan sampai dilupakan Pak ya. Insya Allah ini kunci untuk baca Quran tidak salah ya. Kalau bisa tularin Pak ke anak istri yang punya cucu, ke cucunya ajarin. Jadi kalau ditanya ini kenapa dibaca alamin panjang seperti ini ya, jawabnya lagi-lagi jangan sampai jawab simpel. Kata Ustadz begitu, jangan kata Ustadz, harus pakai ilmu tajwidnya dipakai. Nah, iya. Emang dari sononya begini, jangan seperti itu. Harus dijelasin biar mereka paham. Oh ternyata seperti ini. Ya. Ya, insya Allah untuk mengenal ilmu tajwid saya sampaikan yang sangat-sangat simpel. Nggak perlu menghafal nama-namanya dulu, nanti sambil berjalan saja. Ya. Kalau Bapak pengen tahu bolehlah buka-buka. Sekarang nggak perlu Pak, harus ke Gramedia, nggak perlu. Cukup dari rumah buka contoh mad badal, ketik-ketik keluar dia semuanya. Contoh mad arid lis sukun, apa yang dimaksud dengan mad arid lis sukun, tinggal kita pertanyaannya mau atau enggak. Nah, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi Pak? Belum kerasa Pak ya, sudah jam 6. Nah, baru 1 materi. Gunahnya insyaallah pertemuan berikut saja Pak ya. Jangan di pertemuan rihla kita fokus saja tadabbur alam. Nah, ada soal Bapak? Pertanyaan silakan. Saya kira tidak ya, karena ini sudah menjadi keseharian kita baca Quran dengan mad. Yang perlu saya sampaikan ini tolong diingat tanda-tandanya 2 harokat, 4 harokat. Jadi Bapak punya rem sendiri kalau sudah tahu. Oh ada bendera nih, nggak boleh panjang, nggak boleh terlalu pendek, harus sedang 4 harokat. Nah, ya. Baik, itu mungkin dari saya. Insya Allah nanti kita masuk materi gunnah.
atau dengung. Kita ringkas lagi. Boleh Bapak baca-baca tuh materi yang saya kirim di grup. Gunnah itu seperti apa? Contoh-contohnya. Yang dua harokat bisa juga kita ringkas menjadi nuhiha. Dua harokat nuhiha. Mau 4 harokat tambahin nuhiha. Ya, ini. Kalau mad ada di sukun tidak ada di sini contohnya. Ya. Tidak masuk dan tidak bisa dirubah-rubah. Ya. Ini sudah mewakili semuanya. Waw sukun, ya sukun, alif sukun. Baik, barakallahu fikum. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita cukupi pertemuan kita dengan membaca basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulai lagi, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah tidak ada yang bingung, Pak ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.